Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang arus komunikasi organisasi dari mata kuliah Komunikasi Organisasi. Kami beranggota 3 orang, yaitu Mutia Arsyad, saya sendiri, Nur Ain Yusuf, dan Septiani. Baik, langsung saja. Arus komunikasi organisasi. Arus komunikasi adalah suatu aliran atau jaringan penyebaran informasi yang terjadi di dalam suatu organisasi. Arus komunikasi menunjukkan pola pengelolaan informasi untuk secara tetap dan berkesinambungan, menciptakan, menampilkan, mengirim dan menerima, serta menafsirkan pesan atau informasi. Salah satu fenomena dalam upaya pengelolaan sebuah organisasi adalah sebagaimana menciptakan informasi, kemudian menyampaikan ke seluruh bagian organisasi, serta bagaimana menerima dan menafsirkan informasi yang masuk ke dalam organisasi. Arus komunikasi merupakan suatu dinamika titik, prosesnya rumit dan sulit untuk dikendalikan mutlak oleh satu kepentingan birokrasi. Secara umum, semua organisasi berkeinginan untuk dapat mengelola sebaik-baiknya semua informasi, baik dari dalam maupun dari luar. Untuk mendukung tujuan organisasi untuk dapat melakukan pengelolaan ini sudah tentu diperlukan keahlian dan keterampilan tertentu serta dukungan kekompakan koordinasi kerja dari seluruh komponen organisasi. Selanjutnya, arus komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Salah satu definisi organisasi menyebutkan bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan individu yang melalui suatu jenjang hierarki kerja atau jabatan berupaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut memiliki perbedaan posisi seperti pimpinan staf dan karyawan. Menurut arus aliran informasi dalam proses komunikasi Komang dapat kita identifikasi berbagai variasi pola arus komunikasi di suatu organisasi, meliputi pola arus vertikal, horizontal, dan diagonal. Dilihat dari susunan hierarki struktur organisasi masing-masing, arus komunikasi tersebut dapat dijabarkan lagi ke dalam dua arah, yakni arus komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah arus komunikasi dengan melibatkan pihak-pihak yang secara hierarki memiliki jenjang kedudukan struktur yang berbeda. Misalnya, komunikasi antara manajemen dengan staf, antara pimpinan dengan bawahan, antara kepala bagian dengan subbagian, dan sebagainya. Komunikasi vertikal ini dapat dibedakan menjadi dua arah. Arus komunikasi yaitu komunikasi vertikal ke bawah atau downward communication, dan vertikal ke atas atau upward communication. Komunikasi vertikal ke bawah adalah penyampaian informasi dari atasan kepada jabatan lain yang secara struktur organisatoris berada di bawahnya. Kemudian komunikasi vertikal ke atas adalah rangkaian kegiatan penyampaian informasi dari jabatan yang mempunyai kedudukan lebih rendah kepada pejabat yang kedudukannya lebih tinggi, dari staf kepada pimpinan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nur Ain Yusuf. Kepada Nur Ain dipersilakan. Iya, baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Arus komunikasi horizontal disebut pula arus komunikasi ke samping atau arus komunikasi mendatar atau arus komunikasi sejajar. Disebut pula arus komunikasi lateral. Adalah proses penyampaian informasi yang melibatkan pegawai atau pimpinan yang masing-masing mempunyai level hierarki jabatan yang setingkat atau sejajar. Misalnya, komunikasi antar kepala bagian, antar kepala seksi dalam suatu organisasi, atau komunikasi antar pegawai. Masing-masing orang atau lembaga yang terlibat dalam proses komunikasi ini memiliki kedudukan setingkat untuk berbagai informasi dan koordinasi. Arus komunikasi ini sangat baik untuk penyelesaian masalah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dari berbagai divisi di organisasi.
Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah proses penyampaian dan penerimaan informasi atau arus komunikasi yang berlangsung antara pegawai pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda, dan satu sama lain tidak mempunyai wewenang langsung. Nah, yang berikut ada arus komunikasi serentak, berurutan, dan informasi. Arah dan target penyebaran informasi sangat bergantung pada isi informasi itu sendiri. Ada informasi yang hanya diperuntukkan kepada pegawai tertentu, misalnya informasi tentang kenaikan gaji berkala. Tidak semua anggota perkantoran atau pegawai memperoleh kenaikan gaji berkala secara bersamaan. Mungkin saja di dalam perkantoran itu hanya ada satu orang yang mendapatkannya. Maka informasi tentang hal itu pun hanya disampaikan kepada satu orang yang bersangkutan dengan tembusan kepada bagian personalia atau kepegawaian. Pada kasus lain, misalnya ada seorang pegawai yang diketahui oleh pimpinan kurang tertib kehadirannya, maka pimpinan tersebut dapat menyampaikan teguran melalui atasan langsung dari pegawai yang bersangkutan. Arus komunikasi menjadi baru berurutan atau berjenjang, yaitu dari top manajer kepada atasan langsung. Baru atasan langsung menyampaikan kepada pegawai yang bersangkutan. Selain adanya informasi yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, ada juga informasi yang perlu disebarluaskan kepada seluruh anggota organisasi. Misalnya, seorang rektor memberikan informasi kepada seluruh dosen, karyawan, dan mahasiswa di sebuah perguruan tinggi berkenaan dengan pelaksanaan upacara Disnatalis. Contoh lain, seorang rektor menyebarkan informasi langsung kepada seluruh dekan. Proses penyebaran informasi kepada lebih dari satu orang atau lembaga dapat dilakukan secara serentak. Nah, yang pertama yaitu arus komunikasi serentak. Arus komunikasi secara serentak adalah suatu proses penyebarluasan informasi yang kemungkinan semua sasaran atau tujuan dapat menerima informasi dari sumber itu secara bersamaan atau secara serentak. Dengan berkembangnya teknologi komunikasi, tugas menyebarkan informasi secara serentak menjadi lebih mudah. Bagi organisasi, dapat mengupayakan dengan mengusahakan media komunikasi tertentu, seperti brosur, buletin, maupun sarana komunikasi elektronik seperti sistem televisi saluran terbatas, atau closed circuit television, atau yang biasa kita kenal dengan CCTV. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, arus komunikasi berurutan. Wayne Page dan Don F. Wallace mengemukakan bahwa penyampaian pesan secara berurutan merupakan bentuk komunikasi yang cukup dominan di dalam suatu organisasi. Penyebaran informasi secara berurutan merupakan perluasan bentuk penyebaran secara serentak. Pesan disampaikan kepada komunikan, kemudian pihak komunikan yang menerima informasi ini meneruskan kepada orang lain atau komunikan tujuan berikutnya. Proses penyebaran informasi berlangsung secara berantai, dari orang ke orang lain, sehingga menyebar tidak beraturan ke seluruh pegawai di semua unit kerja dalam lingkungan organisasi tersebut. Selanjutnya, arus komunikasi informal. Setiap organisasi juga memiliki pola penyebaran informasi melalui arus komunikasi informal, yaitu penyebaran informasi yang berlangsung secara alamiah, tidak dilakukan kontrol oleh manajemen, dan pesan yang didistribusikan biasanya berupa isu, rumor desas-desus, dan sejenisnya. Arus komunikasi informal beroperasi di mana saja, di jamuan makan di lapangan tenis, atau di media sosial. Arus komunikasi informal ini, intensitas dan frekuensinya akan meningkat
Ketika para anggota organisasi mensinyalir jaringan komunikasi formal tidak mengakomodasi aspirasi anggota. Jadi, anggota memiliki arus komunikasi ini dan lebih nyaman berkomunikasi dengan cara ini. Karena sifatnya yang tidak formal, maka harus komunikasi ini melibatkan pengurus dan anggota organisasi secara lintas jenjang dan divisi. Selanjutnya, jaringan komunikasi. Sebuah organisasi terdiri dari pegawai-pegawai ataupun terdiri dari staf dan pimpinan dalam berbagai jabatan dan unit kerja. Ketika pegawai-pegawai itu saling berkomunikasi, akan terjadi keteraturan dan keejekan pola hubungan yang membentuk jaringan komunikasi. Secara sederhana, jaringan komunikasi dapat didefinisikan sebagai gambaran pola atau peta keteraturan hubungan yang terbentuk dari pelaksanaan komunikasi dalam jangka waktu dan tempat tertentu. Dikatakan dalam jangka waktu tertentu karena seorang pegawai pada saat tertentu dan saat berlainan mungkin membentuk jaringan komunikasi yang berbeda. Sedangkan dikatakan pada tempat tertentu karena pada tempat berlainan seorang pegawai beserta koleganya dapat membentuk pola jaringan komunikasi yang berbeda. Konsekuensi ini dari terbentuknya jaringan komunikasi adalah bahwa dalam peta proses komunikasi ada pegawai yang mengambil peran besar, namun ada pula yang kecil peranannya ada yang terlibat aktif dalam komunikasi, ada pula yang pasif. Berdasarkan pendekatan studi komunikasi organisasi, maka hubungan yang bervariasi di sebuah organisasi akan melahirkan predikat tertentu bagi pegawai untuk menggambarkan posisi mereka dalam suatu jaringan komunikasi organisasi. Baiklah, itu dia materi yang dapat kelompok kami presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.